Pernahkah bertemu dengan orang sombong? Atau pernahkah diri menjadi diri yang sombong? Apa sih sombong itu? Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak ketemu orang yang kalau misalnya melihat seseorang dari atas ke bawah, bawah ke atas, ke bawah lagi? Pernahkah melihat orang-orang seperti itu dan kemudian membandingkan bahwa diri lebih hebat, diri lebih berada, diri lebih berilmu, diri lebih soleh dibanding orang lain misalnya? Itu bagian dari sombong. Kalau membicarakan mengenai sombong ini banyak sekali kisah-kisahnya teman-teman sekalian. Kita lihat mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam lah contohnya. Ada raja di Babilonia itu namanya Raja Namrud yang sangat sombong luar biasa. Yang pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam seperti kita tahu ya kisahnya bahwa beliau menghancurkan seluruh berhala-berhala sampai berhala yang paling besar beliau hancurkan. Dan Nabi Ibrahim dikenal dengan nama Bapak Tauhid, ya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Raja Namrud ini sombong sampai membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan lihat akhir kehidupan orang yang sombong ini dikalahkan oleh apa? Dikalahkan oleh seekor nyamuk yang masuk melalui kupingnya berputar-putar di dalam kepalanya sehingga beliau meninggal dunia dalam keadaan dikalahkan oleh seekor nyamuk yang kecil. Lihat bagaimana cara Allah menghinakan orang yang sombong. Atau kita lihat sombongnya Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu sombong luar biasa. Kenapa? Merasa dirinya Tuhan. Merasa dirinya Tuhan. Lalu bagaimana cara Allah menghabiskan orang yang sombong ini? Ditenggelamkan di dalam laut bersama dengan bala tentaranya. Karena kesombongannya yang luar biasa. Kisah kesombongan demi kesombongan juga kita lihat di masa Nabi Muhammad SAW. Teman-teman pernah dengar nama Abu Jahal? Abu Jahal itu apa sih? Abu Jahal itu bapak kebodohan. Kenapa disebut sebagai bapak kebodohan? Padahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini apakah betul-betul bodoh? Tidak. Dia orang yang cerdas, orang yang luar biasa diakui di kalangan orang-orang Mekah pada saat itu. Tapi kenapa disebut sebagai bapak kebodohan? Karena dia tahu kebenaran, tapi dia tolak kebenaran itu. Dia tahu Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tolak kebenaran itu. Teman-teman tahu apa yang sering dilakukan Abu Jahal ketika Rasulullah di rumah sedang membacakan ayat suci Al-Quran? Abu Jahal itu suka mendengarkan sebenarnya, menguping. Dan Abu Jahal tahu ayat Quran yang begitu indah tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Allah yang menciptakan. Abu Jahal tahu. Tapi Abu Jahal merasa sombong dia. Tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah kesombongan ini berlanjut teman-teman sekalian. Pada saat itu seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal dengan suaranya merdu saat baca Quran. Tapi memang punya sedikit berbeda ya fisik dari teman-teman lainnya. Ibnu Mas'ud ini terkenal dengan kakinya yang kecil. Jadi pernah dikata-katai oleh para sahabat sampai Rasul mengatakan, kalian ini menertawakan apa tentang Ibnu Mas'ud? Ketika Ibnu Mas'ud ini kakinya ditimbang dengan gunung Uhud, kalian lihat bahwa kakinya ini jauh lebih berat di hari akhir nanti dibanding gunung Uhud yang sangat besar itu. Jadi Ibnu Mas'ud ini sahabat Rasul yang sangat mulia, yang indah sekali bacaan Qur'annya. Suatu ketika Ibnu Mas'ud ini membaca Quran teman-teman sekalian di hadapan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, depan orang banyak. Sampai Abu Jahal ini mendatangi Ibnu Mas'ud, geram pada Ibnu Mas'ud, ingin Ibnu Mas'ud ini diam, tidak lagi baca Quran. Jadi wajahnya Ibnu Mas'ud itu dipalingkan supaya bisa lihat Abu Jahal. Ibnu Mas'ud tetap membaca, tetap terus membaca. Abu Jahal kesal. Akhirnya Ibnu Mas'ud dipukul sampai Ibnu Mas'ud ini pada akhirnya berdarah dan terjatuh. Hal ini diadukan pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, kelak ada masanya engkau akan melakukan hal yang serupa seperti yang pernah dilakukan Abu Jahal kepada dirimu. Lihat bagaimana cara Allah membalas orang yang sombong ini teman-teman sekalian. Ketika perang Badar di tahun 2 Hijriah, pada saat itu perang antara umat Islam dengan jumlah pasukan yang sangat sedikit melawan orang-orang kafir Quraisy. Namun peperangan itu dimenangi oleh orang Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ribuan para malaikat untuk membantu umat Islam pada saat itu. Nah, di detik-detik terakhir wafatnya Abu Jahal dalam keadaan sudah terjatuh. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu Ibnu Mas'ud yang memegang tombaknya hendak membunuh Abu Jahal. Tapi Ibnu Mas'ud ini masih merasa Abu Jahal ini mungkin bisa bertobat di akhir-akhir hidupnya, karena sepertinya Abu Jahal ini mengatakan sesuatu di lisannya. Maka Ibnu Mas'ud mendekatkan telinganya. Abu Jahal ini ngomong apa? Mungkinkah dia bersyahadat? Mungkinkah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di detik-detik wafatnya dalam keadaan yang sudah terluka parah, tidak berdaya,
Apa yang dikatakan Abu Jahal pada Ibnu Mas'ud? Katakan kepada temanmu itu bahwa dia adalah musuhku dunia akhirat. Begitu kata Abu Jahal. Bayangkan, dalam keadaan sudah tidak berdaya sekalipun sombongnya masih ada. Itulah Abu Jahal. Makanya akhirnya Abu Jahal habislah pada saat itu ya, pada saat perang Badar itu. Dan kemudian Rasulullah ingatkan bahwa Fir'aunnya Nabi Musa itu, di zaman yang Nabi Musa tidak ada apa-apanya dibanding Fir'aunnya masanya Nabi, yaitu Abu Jahal, yang luar biasa sombongnya sampai akhir hidupnya. Lihatlah teman-teman sekalian, kesombongan itu membinasakan. Kesombongan engkau merasa lebih tinggi daripada yang lain-lain. Seharusnya kita berpikir, sombong itu untuk apa? Ilmu yang engkau miliki, kepintaran yang engkau miliki, sejatinya dari Allah, bukan dari dirimu sendiri. Seandainya tiba-tiba engkau pintar, tiba-tiba dengan mudah Allah buat engkau jatuh, kecelakaan, amnesia misalnya, hilanglah kepandaianmu. Atau engkau berharta, apa yang kau sombongkan dengan harta kekayaanmu? Sombong dengan rumah yang megah, mobil yang mewah, tas-tas yang sangat mahal, berlian yang berjajaran. Kekayaan dari Allah. Besok hari tiba-tiba Allah kasih kebakaran, langsung habis semua harta-hartamu. Bukankah kekayaan itu milik Allah Subhanahu wa taala? Sama seperti kisahnya Qorun dalam Al-Qur'an. Teman-teman pernah baca kisah Qorun? Qorun itu tadinya miskin. Minta kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi, doalah pada Allah Nabi supaya aku ini kaya. Bosan aku hidup miskin. Kemudian Qorun dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaya, sombong, memamerkan kekayaannya di depan para masyarakat, memamerkan kekayaannya di depan orang banyak, berjalan dia di tengah-tengah orang dengan pakaiannya yang mewah, dengan pegawai-pegawainya atau pengawalnya yang banyak. Dan kemudian dia katakan, semua kehebatanku, kepintaranku, kekayaanku ini karena diriku sendiri. Begitu kata Qorun. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membinasakan Qorun, langsung dibenamkan harta dan dirinya ke dalam tanah karena kesombongannya yang sangat luar biasa. Apa yang kita sombongkan teman-teman sekalian? Kalau kita dengar ya, ada pepatah, padi semakin berisi semakin merunduk. Biasanya orang yang berilmu, orang yang luar biasa, semakin berisi semakin tawadhu dia. Tapi biasanya orang-orang yang baru, contoh misalnya OKB, orang kaya baru gitu misalnya ya, kaget dengan kekayaannya, sombong misalnya. Dan kita gak mau jadi orang-orang yang seperti itu. Atau kaget dengan sesuatu yang tiba-tiba membuat dia hebat, sombong. Dan kita gak mau jadi orang-orang seperti itu. Karena dengan mudah Allah bisa membalikkan keadaan orang tersebut. Makanya ada kalimat juga dalam bahasa Inggris ya, don't judge book by its cover. Jangan pernah ngeliat orang tuh dari penampilan aja. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang lain, begitu ngeliat penampilan, kemudian merasa direndahkan? Ya jangan, bisa saja orang seperti itu justru lebih hebat dibanding dengan dirimu. Mungkin amal solihnya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak dibanding dengan dirimu. Jadi nggak boleh kita sekali-kali menjadi orang yang sombong. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian dalam surah Luqman ayat ke-18 sampai ayat ke-19, ini ayat yang berkenaan untuk menjadi pribadi yang tawadhu, tidak menjadi orang-orang yang sombong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh memalingkan wajah dengan sombong, jangan jalan dengan sombong, jangan meninggi-ninggikan. Ciri-ciri orang sombong apa? Berbicara terus-menerus tentang dirinya, meninggikan dirinya terus-menerus. Percayalah, berlian walaupun dilumur sekalipun tetap jadi berlian. Engkau tidak perlu meninggikan dirimu, tidak perlu show off tentang dirimu. Kalau engkau berlian, orang lain tahu engkau berlian pada suatu hari nanti, teman-teman sekalian. Dan jangan sekali-kali kalau kita lihat case dalam kehidupan kita ya, ada yang mengatakan, kalau aku tidak sekolahkan dia pasti nggak jadi apa-apa. Dia bisa jadi orang hebat karena saya.
Betulkah begitu teman-teman sekalian? Pernah mengalami kejadian itu? Atau pernah mendengar ada orang yang seperti itu? Hai orang-orang sombong, ketahuilah, kalau engkau tidak bantu dia, memang Allah takdirkan dia jadi orang berhasil. Kalau seandainya engkau tidak sedekah padanya, kalau seandainya engkau tidak membiayai sekolahnya, Allah akan kirimkan orang lain untuk membiayai sekolahnya hingga dia jadi orang berhasil. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan semua kisah yang saya ceritakan pada hari ini membuat kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya atau kita semua pernah terjebak dalam rasa sombong, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat. Tapi mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu. Dan kalau kita lihat orang-orang yang sombong di luar sana, maka doakan dia. Semoga insyaallah Allah berikan hidayah kepadanya, karena kesombongan itu sesungguhnya akan mencelakakan dirinya. Termasuk bagian dari sombong adalah kalau engkau merasa engkau lebih salih dibanding yang lain.